Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas. Guys, kalian setuju kan kalau passing dalam sepak bola itu bukan sekedar skill, tapi seni yang luar biasa. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 11 pemain paling jago dalam hal ngoper bola yang kemampuan passingnya udah bikin para penggemar sepak bola terpana guys. Dari gaya tiki-taka sampai umpan-umpan brilian, kita bakal lihat gimana mereka mengubah permainan dan keahlian passing. Siap-siap karena ranking ini bakal bikin kalian terkejut dengan beberapa nama legendaris yang jelas udah nggak asing di telinga kalian guys. Langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 11 pemain paling jago passing dalam sejarah sepak bola. Bicara soal passing, ternyata itu bukan tren baru guys. Kecintaan terhadap cara pemain mengoper dengan indah dan yang jago banget dalam hal ini udah ada sejak pertandingan internasional pertama di tahun 1872. Itu lebih dari 100 tahun sebelum statistik penguasaan bola ada. Waktu itu, Inggris yang datang dengan tubuh yang lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih kuat malah harus terima kenyataan dengan hasil imbang tanpa gol saat melawan Skotlandia di West of Scotland Cricket Ground Patrick. Walaupun secara fisik unggul, Skotlandia berhasil menahan Inggris karena gaya permainan mereka yang suka ngerangkai pola-pola passing. Dan ternyata ini jadi awal dari lahirnya tiki-taka, gaya main yang dipakai sama banyak tim elit sampai sekarang. Nah, selama 150 tahun berikutnya, banyak banget pemain jago passing yang muncul. Para penerus spiritual dari pemain Skotlandia ini datang dari berbagai penjuru dunia, menunjukkan kalau passing itu adalah elemen paling dasar dan penting dalam sepak bola. Nah, untuk ngeranking ini kita ada beberapa faktor penilaian guys. Yang pertama assist, passing terakhir sebelum gol. Itu yang paling penting dalam sepak bola. Yang kedua pengaruhnya, pemain dengan passing yang jago bisa ngontrol permainan tim mereka. Yang ketiga akurasi, persentase keberhasilan passing dan juga dilihat konteks yang tepat. Yang keempat daya tahannya, pemain yang udah lama konsisten dan jadi ahli di bidangnya. Yang kelima levelnya guys, kalau bisa jadi stand out di antara pemain-pemain terbaik dunia dan udah jadi legenda. Kita langsung mulai aja guys. Yang nomor 11 ada Andrea Pirlo. Andrea Pirlo itu punya kontrol bola yang luar biasa. Bahkan pas di akhir musim 2011-2012 saat Juventus sedang ngejar gelar Liga tanpa kalah, Pirlo yang sempat cedera lutut kanan tetap diturunin. Bahkan meskipun cuma bisa main pakai kaki kiri selama 4 pertandingan, dia masih bisa ngasih 87% passing yang akurat dan ngebuat 23 peluang untuk temennya. 4 diantaranya jadi gol. Coba bayangin guys, kalau dia cuma pakai kaki kiri aja, musuh udah ngerasa untung banget. Kebayangkan kalau gimana kaki kanannya juga sehat guys. Ngeri banget nih passingnya. Nomor 10 ada Toni Kroos. Juan Roman Riquelme yang juga pemain Argentina yang jago banget ngoper bola pernah bilang kalau Toni Kroos itu kayak Roger Federernya sepak bola. Gimana enggak, Toni Kroos itu bisa main santai, bola bergerak mulus tanpa dia harus capek-capek lari-lari guys. Bahkan nggak perlu mandi karena nggak keringetan. Karir Kroos yang legendaris dengan 6 kali final Liga Champions, dia ngebuat passing jadi seolah nggak ada usaha sama sekali atau effortless. Bahkan setelah juara La Liga di musim 2023-2024, Carlo Ancelotti bercanda kalau Toni Kroos cuma gagal 1 passing aja di pertandingan sebelumnya dan dia bilang besok kita latihan. Toni Kroos sih santai aja karena dia nggak capek guys. Kita lanjut ke nomor 9, ada Sergio Busquets. Pada masa kejayaan tiki-taka Barcelona, para pemain berkomunikasi lewat passing. Arah bola, putaran, dan kecepatannya selalu penuh informasi. Dan gak ada yang lebih fasih dalam bahasa ritmis ini selain Sergio Busquets. Pemain gelandang jangkung yang gak kelihatan atletis ini bisa ngelola bola dengan cara yang gak ada lawannya. Kata mantan pelatih Spanyol Vicente del Bosque, kalau kamu nonton pertandingan penuh, kamu gak bakal lihat Busquets. Tapi kalau kamu lihat Busquets, kamu bakal lihat keseluruhan permainan. Mantep guys. Busquets itu minimalis tapi mempesona. Dia udah ngerasain segala trofi besar bareng klub dan negara. Dan yang paling keren, dia dulu diambil oleh Pep Guardiola dari divisi 3 Spanyol. Padahal waktu kecil, Busquets adalah penggemar berat Pep Guardiola. Kita lanjut ke nomor 8, ada Zinedine Zidane. Zinedine Zidane itu pemain yang super berbakat. Saking banyaknya skill yang dia punya, kemampuan passingnya kadang jadi nggak terlalu kelihatan. Dia dikenal dengan sentuhan pertama terbaik yang mungkin pernah ada. Zidane ini emang pemain yang jago banget di pertandingan-pertandingan besar, apalagi soal gol di final Piala Dunia dan Liga Champions. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kemampuan passingnya juga nggak kalah keren. Bisa pakai punggung kaki, sisi luar kaki kanan kiri. Zidane bisa dibilang 4 kaki guys.
guys. Zidane sering banget dikerubungi pemain lawan yang siap nendang. Jadi dia harus pinter banget cari cara buat ngasih bola ke teman-temannya. Teman satu timnya, Vicente Lizarazu, pernah bilang, kalau kita nggak tahu harus ngapain, ya kasih aja bolanya ke Zizou, dia pasti bisa nyelesain. Saking kerennya Zidane guys. Kita lanjut ke nomor 7, ada Mesut Ozil. Mesut Ozil mungkin terlihat santai banget mainnya, sampai-sampai orang mikir dia nggak ngeluarin usaha yang banyak. Padahal dia profesional banget dan lari lebih banyak dari yang orang kira. Ozil itu termasuk pemain playmaker modern yang fisiknya nggak terlalu gede, tapi dia bisa main di posisi depan mana aja dan fokus banget buat ngebuat peluang. Dia nggak takut main di panggung besar, dari Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, hingga Liga Premier Inggris. Ozil selalu jadi penyedia assist paling banyak. Walaupun karirnya di Arsenal berakhir nggak terlalu manis, pas dia cabut dari Madrid, ruang ganti pada ngerasa banget kehilangan. Xabi Alonso bahkan bilang, Ozil itu pemain yang sempurna. Sementara Cristiano Ronaldo sampai bilang, jual Ozil itu berita buruk buat gue. Karena memang dia penyedia assist paling keren buat Ronaldo guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Michael Laudrup. Michael Laudrup sering dianggap sebagai pesulap, atau mimpi, atau bahkan pemain terbaik sepanjang sejarah. Pujian-pujian ini bukan tanpa alasan guys. Laudrup itu paham banget gimana caranya baca ruang di lapangan. Dia bisa lihat celah-celah kecil di pertahanan lawan dan ngasih bola lewat passing yang mungkin cuma sedikit orang yang bisa lihat. Apalagi ngebuat passing itu guys. Kadang dia terlalu semangat buat kasih passing sampai misal Platini pernah bilang, Michael Laudrup itu punya segalanya kecuali satu, dia nggak cukup egois. Karena dia lebih suka ngasih assist guys. Kita lanjut ke nomor 5, ada Paul Scholes. Gak banyak pemain yang dihormati sesama pemainnya kayak Paul Scholes. Dengan 11 gelar Premier League, Scholes udah jadi legenda dan banyak banget pemain besar yang memuji dia, kayak Zinedine Zidane, Xavi Hernandez, dan Cristiano Ronaldo. Bahkan Ronaldinho aja pernah bilang, gue pengen bisa passing kayak dia. Siapa yang ngajarin dia? Kata Ronaldinho guys. Scholes itu jago banget dalam hal nyepak bola, tapi di awal karirnya dia lebih fokus buat bikin gol daripada ngasih assist. Dulunya fans Old Trafford selalu nyanyi Paul Scholes score goals, tapi seiring berjalannya waktu dan banyaknya pemain asing berbakat di tim, Scholes mulai ngubah permainan dia, mundur ke tengah lapangan dan jadi salah satu pemain yang paling dihormati di dunia. Passing jarak jauhnya ngeri guys. Kita lanjut ke nomor 4, ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne passingnya kayak punya GPS guys. Passingnya keren banget. Di tengah dominasi modern Manchester City, Kevin De Bruyne bisa ngasih umpan apa aja, tapi jarang ada yang bisa niru umpan andalannya. Biasanya sih dia lari dari kanan terus nyodok bola rendah lewat celah-celah pemain lawan, pas banget nyampe ke kaki temannya guys. Wah, kalau soal ini nggak ada yang ngalahin dia guys, karena bola yang dia kirim kayak ada GPS-nya guys, tahu bolanya harus kemana. Dan ini memang ngeri-ngeri banget guys. Dan dia jadi salah satu pemberi assist terbanyak di Liga Premier sekarang guys. Memang keren banget nih. Kita lanjut ke nomor 3, ada Xavi Hernandez. Buat Xavi, passing itu bukan sekedar skill, tapi fondasi dari sepak bola itu sendiri. Beberapa tim itu nggak bisa atau nggak mau ngoper bola, kata Xavi. Terus buat apa main bola? Apa gunanya? Itu bukan sepak bola. Yang penting tuh kombinasikan oper, main bareng, itu sepak bola setidaknya menurut aku, kata Xavi guys. Suka dibilang mainnya cuma ngoper bola ke samping aja, padahal Xavi lebih dari sekedar itu. Dia udah ngasih lebih dari 200 assist sepanjang karirnya. Tapi yang bikin dia istimewa bukan cuma ngasih assist buat Messi, tapi dia juga buat ngatur tempo permainan. Dia nyari celah buat lawan sambil ngajak teman-temannya biar tetap fokus main bola. Dan seperti yang sama-sama kita tahu guys, umpan-umpannya Xavi itu, assist-assistnya memang kadang-kadang pergerakannya sering nggak kita duga guys. Keren. Kita lanjut ke nomor 2, ada Pele. Pele emang pantas banget disebut sebagai salah satu pencetak gol terbesar sepanjang sejarah. Menurut hitungannya sendiri, dia udah bikin lebih dari 1000 gol buat Santos dan Brazil sebelum pensiun dini di New York. Tapi dia bilang finishing bukan kekuatan utama dia. Walaupun banyak yang ingat aku karena gol, sebenarnya aku lebih sering ngebantu teman buat nyetak gol. Aku lebih banyak asisnya, kata Pele. Jadi jangan salah, dia nggak cuma ngebuat gol, tapi juga ngebuat peluang buat teman-temannya. Salah satu contoh yang paling terkenal, ya pas Piala Dunia tahun
1970 saat Pele ngasih asis ke Carlos Alberto dengan gaya santai yang ngebuat orang-orang nyebut lah pausa, berhenti sejenak dan langsung ngasih bola ke teman yang ada di depan. Itu asis ke-6 Pele di turnamen itu dan gak ada yang bisa ngalahin jumlah itu sampai sekarang. Keren. Kita lanjut ke nomor 1, Lionel Messi. Pas Lionel Messi ngalahin rekor gol dalam satu tahunnya Gerd Müller dengan 91 gol di tahun 2012, dia nggak cuma bikin gol guys, tapi dia juga ngasih 26 assist. Javier Mascherano, teman lama Messi, pernah bilang kalau Messi itu beda dari yang lain. Dia bisa mulai gerakan dan ngebungkusnya juga, kata Mascherano. Maksudnya, biasanya sih pemain itu bisa ngelakuin salah satu, entah mulai serangan atau menyelesaikannya. Tapi Messi, ternyata dia bisa dua-duanya. Selama 15 tahun terakhir di Eropa, Messi 12 kali menyelesaikan musim dengan lebih dari 10 assist. Nggak ada yang bisa ngalahin rekor konsisten kreatifnya ini guys, dan cuman ada 3 pemain lain di abad ke-21 yang bisa dapetin lebih dari 6 musim dengan 10 assist atau lebih. Sapi pernah bilang, kalau kamu nggak bisa nyambung sama Messi, ya berarti sepak bola bukan buat kamu. Nah itu dia guys, 11 pemain paling jago passing dalam sejarah sepak bola. Gimana menurut kalian? Apakah ada pemain favorit kalian yang nggak masuk dalam daftar ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, tetap jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye bye.